orang-orang yang tidak sepakat dan tidak setuju, karena mereka akan terus melaju dan terus bergerak dan bergerak. Mereka akan terus eksis dan tampil hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Urusan Allah itu apa? Datang Nabi Isa turun ke muka bumi, mengawani Imam Mahdi, memenangkan dunia ini. Berarti lama peperangan terjadi di Palestina? Ya, selalu akan ada. La yazalu. Apa artinya la yazal? Arti la yazal adalah senantiasa terus menerus ada. Itu yang dimaksud dengan la yazal. Wahum ala dzalik, sementara kondisi mereka tetap seperti itu, tetap perang melawan Yahudi. Jadi ada orang-orang Salafi mengatakan harusnya orang-orang Muslim yang ada di sana serahkan saja, keluar sajalah, ya, keluar sajalah dari sana. Apa itu? Kata-kata apa ini? Sementara Nabi mengatakan bahwa akan tetap ada yang bertahan di sana melawan mereka. Itu bahasanya apa dari Nabi? Pertanda Nabi membenarkan adanya perjuangan, pertahanan, pembelaan terhadap kesucian tanah Masjidil Aqsa kita, Baitul Maqdis kita. Selanjutnya, faqala Malik bin Yukhamir, berkatalah Malik bin Yukhamir. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari, ya. Hadis di kitab Al-Manaqib nomor 3369. Jangan ada yang mengatakan ini hadisnya lemah. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Manaqib nomor 3369. Berkatalah Malik bin Yukhamir, qala Mu'adz bin Jabal berkata, wa hum bisya'mi. Sya'mi itu adalah bahasa lain atau kata lain dengan Syam. Mereka yang dimaksud ini, sekelompok umat yang terus berperang melawan kebatilan kejahatan ini, adalah di Syam. Syam itu jantungnya Palestina. Samping kiri kanannya adalah Suria, Lebanon, Yordania. Ya. Selanjutnya, faqala Muawiyah, berkatalah Muawiyah, hadza Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisyam. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, di hadis yang lain dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati 'alal haqqi zahirina li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Akan senantiasa ada segolongan umatku yang mengangkat senjata perang melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang-orang beriman. Mereka terus berperang, dan mereka tidak akan pernah dibubarkan, mereka tidak akan bisa dikalahkan, mereka tidak akan bisa dimudaratkan, kecuali terasa sedikit saja ada mudaratnya. Musuh nyerang-nyerang sedikit, runtuh bangunan. Musuh nyerang-nyerang dengan hebat beberapa penyerangannya, ada yang meninggal beberapa orang. Tapi dalam hadis ini dipastikan oleh Rasulullah bahwa tidak akan pernah berhenti kaum muslimin di sana berperang. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, aina hum? Di mana mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum, qala hum bi Baitul Maqdis. Mereka itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Wa aknafil Maqdis, dan juga teras-terasnya dan juga kawasan sekitar Baitul Maqdis akan terjadi pertempuran. Hari ini dunia menyaksikan pertempuran itu, pertempuran yang sangat sengit di dua titik utama, di Gaza dan di Baitul Maqdis. Ibadah Allah yang kami muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Palestina di akhir zaman? Palestina akan menjadi bumi hijrah yang paling digalakkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke Mekah di akhir zaman. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke Madinah di akhir zaman. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke mana-mana negeri di akhir zaman. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan hijrah ke Palestina. Sebab apa? Mari kita dengarkan. Ketika Rasulullah SAW dari Abdullah ibnu Amr bin As berkata, saya mendengar, berarti langsung ya, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Padahal di hadis yang lain mengatakan, la hijrata ba'dal fath.
Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Ternyata di hadis ini Nabi mengatakan akan terjadi lagi nanti hijrah setelah hijrah yang sekarang. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang pergi berhijrah dan mendiami tempat hijrahnya Nabi Ibrahim di akhir zaman. Sebaik-baik penduduk bumi. Siapa orang Indonesia yang terbaik? Terbaik imannya, terbaik amalnya, dia pasti akan hijrah nanti di akhir zaman ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kita tahu sejarah. Kemana Nabi Ibrahim hijrahnya? Kemana Nabi Ibrahim hijrahnya? Ke Palestina, ibarat Allah yang kami muliakan. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, lalu yang tersisa di muka bumi yang tidak mau hijrah adalah sekotor-kotor manusia. Mereka nanti akan dihalau menuju negeri Syam bersama dengan kera dan babi, dan api akan mengepung mereka. Ma'adzanallah, ibarat Allah yang kami muliakan. Di riwayat ini dan di riwayat yang lain, di mana ini penegasan bahwa mendekati kepada munculnya Imam Mahdi, orang-orang berkumpul nanti di negeri Syam. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, hai Isa, hari ini tidak ada yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Hai Isa, larilah engkau, naiklah ke atas puncak gunung Tursina, bawa semua orang-orang beriman bersamamu, selamatkan diri. Baitul Maqdis, para pakar dan ahli mengatakan Baitul Maqdis dengan Tursina walaupun berjarak cukup jauh, tapi Tursina masih negeri Syam. Maka kalau mau selamat dari Dajjal, kata Rasulullah, 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mau selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah di Tursina. Tursina itu di mana? Di penghujung negeri Syam, dekat dengan berbatasan dengan Mesir. Walaupun sebagian mengklaim itu dalam Mesir, tidak. Sebenarnya sejarah yang betul adalah Tursina masih masuk negeri Syam. Ibarat Allah yang kami muliakan, lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan atau mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi, mengepung manusia, membunuh manusia. Yang selamat adalah yang bersama dengan Nabi Isa berselindung. Bagaimana Nabi Isa akan bawa kita sementara kita di sini? Tentu saja kalau mau pilihan yang terbaik, umur kita panjang, kita bisa hidup, dan kita menyaksikan Imam Mahdi muncul, berarti tak lama lagi Nabi Isa akan bergabung. Nah, ibarat Allah, tentu saja kita harus hijrah ke sana. Abdullah bin Rawahah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sarankan kepada saya, jika engkau masih hidup, tentu saya akan memilih tinggal bersama denganmu saja. Tapi jika engkau sudah tidak ada, ya Rasulullah, ke negeri mana engkau anjurkan saya bergabung? Ke negeri mana engkau anjurkan saya tinggal? Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah ibnu Rawahah, tempat tinggal yang terbaik adalah Syam. 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 Nampak oleh Rasulullah, Ibnu Rawahah tidak begitu takjub dengan Syam. Kalau kamu tidak suka, kalau kamu tidak bisa, maka tinggallah di Yaman, kata Rasulullah. Minumlah susu-susu di negeri zaman, di negeri Yaman. Sesungguhnya Syam adalah negeri yang Allah berkahi. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, kejadian ketiga tentang Palestina di akhir zaman. Cuma di Palestina nanti diumumkan tegaknya khilafah Islamiyah. Dunia dipimpin oleh Islam. Islam menguasai seluruh dunia. Kumandangnya adalah di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Saat itu Palestina sudah tidak peduli dengan dunia. Ketika dunia mengagung-agungkan demokrasi yang betul-betul telah mempertontonkan kejahilan dan kebodohan yang sempurna, saat itu Syam menunjukkan jati diri Islam yang total. Mereka mengumumkan berdirinya khilafah Islamiyah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah berkata kepada Muadz bin Jabal bahwa ketika Rasulullah melihat para sahabat pulang dalam keadaan tidak membawa hasil, Rasulullah berdoa kepada Allah. Lalu perkataan